kami persilahkan. Thank you, moderator. Saya mau nyatakan gembira hari ini menghadiri forum yang sangat cerdas. Dua pertanyaan ini semuanya konkret terkait dengan praktek-praktek yang dihadapi oleh teman-teman. Ini pertanyaan-pertanyaan yang real dihadapi oleh teman-teman. Saya nyapa aja Mbak Cici ya, Mbak Vici, sorry ya Mbak Vici. Nah, begini, saya juga mendengar itu, mengikuti itu, ya berbagai tanggapan, ya kalau di RDP misalnya DKPP diajak oleh Komisi 2 atau di forum-forum di mana partai politik mengundang, jangan berkecil hati. Itu kan satu sudut pandang. Tapi alhamdulillah DKPP sudah membantu Anda dengan data bahwa memang yang paling banyak diadukan di DKPP 5 tahun terakhir ini adalah Bawaslu dan KPU tingkat kabupaten kota ke bawah. Yang diperiksa DKPP sekarang ini kan yang permanen aja tuh, RI, provinsi, dan kabupaten. Kalau PPK ke bawah, Panwascam ke bawah, kita delegasikan. Saya sudah membantu Anda atas nama lembaga DKPP bahwa dari jumlah aduan itu lebih banyak yang bisa menjaga integritasnya daripada tuduhan-tuduhan Bawaslu arogan, Bawaslu lebih galak dari Satpol PP, kan begitu kan Mbak Vici ya, kita dengar begitu. Itu kalau Bawaslu kabupaten ke bawah tuh lebih galak dari Satpol PP. Halo? Ya, Prof. Terdengar ya? Masih terdengar, Prof. Ya. Saya dulu bukan kali ini dari Mbak Vici saya mendengar seperti itu, kritikan, tuduhan kepada Bawaslu ya, di Kabupaten galak banget, itu alat peraga aja sikap bersihkan ya, lebih galak dari Satpol PP. Ya, di era saya ketua Bawaslu juga tuduhan-tuduhan itu sudah menghiasi lah laporan setiap hari. But kita bekerja atas nama komitmen-komitmen tadi ya. Bukan juga kita menutup telinga kalau ada masukan seperti itu, kita koreksi diri. Apa iya bahwa kita ini arogan? Mana? Saya makanya selalu kalau bicara itu by data. Kalau ada yang mau berdebat, menggugat kinerja Bawaslu DKPP, jangan kita kayak minta maaf ya, diskusi warung kopi, ngalor ngidul gitu, nggak jelas. Sebaiknya kita punya data. Teman-teman Komisi 2 misalnya, ya tidak semua juga mengkritik Bawaslu arogan begini-begini, tolong tunjukkan di titik mana, pada pilkada mana, supaya kami bisa menjawab dengan data juga. Ya, saya kadang-kadang merespon begitu. Kalau di Komisi 2, waktu saya ketua Bawaslu, dan sekarang ketika saya dipercaya sebagai ketua DKPP, kalau ada kritik terhadap kinerja DKPP, saya tanya, di kasus yang nomor berapa? Kalau mengomentari putusan, kami dibatasi kode etik. Tapi saya jelaskan, kenapa dia diberi putusan seperti itu. Ya, kita tidak bermaksud untuk mengulangi pembahasan putusan DKPP, tetapi biar pandangannya itu tidak parsial, informasi yang salah, informasi yang setengah, sehingga membuat penilaian yang tidak tepat, itu harus dicukupkan. Ya, jadi Mbak Vici, itu memang tantangan. Ya, kita siap saja sepanjang kita bekerja sudah sesuai ketentuan, sesuai aturan dalam prinsip-prinsip kode etik, ya kita jawab. Ya, kita jawab. Silakan kalau dia tidak puas ya memang ke DKPP, tapi jangan ragu. DKPP sudah bisa membedakan mana aduan yang sifatnya sakit hati karena kalah, lalu Anda mau diseret-seret nama baiknya, mana aduan yang harus diperiksa dalam sebuah sidang terbuka. Kami sudah punya mekanisme verifikasi yang sangat ketat. Untuk diketahui, dari sejumlah banyak aduan yang ke DKPP, jauh lebih banyak yang TMS. Ya, kita sudah familiar 3 huruf itu, tidak memenuhi syarat atau dismiss daripada yang harus kami periksa. Yang kami periksa sangat sedikit. Lihat lagi 7 atau 8 tahun putusan DKPP sejak era Prof. Jimli, Pak Harjono, dan sampai kami saat ini, yang diadukan itu lebih banyak direhab daripada yang diberi sanksi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi lebih banyak yang kita rehab. Artinya apa? Penyelenggara pemilu di Indonesia, alhamdulillah, itu mayoritas bisa menjaga integritasnya daripada yang bermain-main dengan amanah, daripada yang melacurkan kehormatannya, daripada yang melacurkan harga dirinya sebagai penyelenggara. Ada 1-2
yang ternyata tidak bisa memegang amanah. Sebenarnya DKPP itu hanya nagih saja. Bukan kayak minta maaf oknum polisi menunggu di tikungan. Nunggu siapa yang nggak pakai helm, ya. Kalau ada yang melanggar baru muncul. Oknum ya, nggak semua seperti itu. Kita kan dituduh kayak kesalahan partai, caleg gitu, calon gubernur. Itu begitu ada pelanggaran, saya panwas. Ini pelanggaran, harus diproses. Itu tuduhan-tuduhan itu sudah sarapan pagi kita di era saya ketua Bawaslu. But oke, kita jalan Pak Vici dan teman-teman semua, kita optimis bahwa memang akan ada potensi itu. Saya katakan tadi DKPP itu tugasnya nagih komitmen saja. Anda waktu sadar ikut seleksi, kan sudah menandatangani. Tidak hanya di atas formal materai, bahwa siap menjaga integritas, siap bekerja pun waktu, siap menjaga kedekatan dan seterusnya, yang sama dan seterusnya. Tugas kami ketika Anda dilaporkan, menagih komitmen itu. Saya pernah ditanya, Pak Muhammad, ukuran kita menjadi penyelenggara itu dari jam berapa sih sampai jam berapa kita harus jaga diri nih? Apakah kayak model teman-teman ASN atau teman-teman yang non ASN bekerja dari jam 8 sampai jam 16? Ini saya pernah ditanya begitu. Saya jawab, boleh iya, boleh tidak. Maksudnya, ya formalnya Anda mungkin bekerja seperti itu. Tetapi Bawaslu KPU kan itu jam kerjanya tidak terikat di pukul 16. Kadang ada orang sore hari datang melapor, malam hari demo. Maka Anda harus menjaga diri Anda 24 hours. Anytime, anywhere. Anda harus jaga sikap. Anda harus jaga senyum. Ya. Jangan sampai senyumnya Mbak Cici yang merekah ini, itu beda dengan senyumnya di tempat lain misalnya. Ketika menemukan partai atau dengan kelompok tertentu. Contoh saja. Jadi, lalu seperti apanya relasi yang dibenarkan dalam konteks regulasi dan kode etik antara kita dengan peserta pemilu? Saya mau kasih dua contoh karena saya tahu kedua lembaga ini. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan sahabat kita, Mbak Vici. KPK dan Bawaslu. Ya. Dua-duanya saya pernah menemukan kejadian ini. Di KPK, Anda kalau misalnya punya kendaraan dinas dan di jalan, di tepi jalan, pagi hari, Anda ketemu dengan staf Anda yang Anda yakin hari itu, pagi itu mau ke kantor, di kantor yang sama dengan Anda, maka Anda tidak boleh mengajak dia untuk naik di mobil Anda. Ini mobil buat saya sebagai anggota KPK, bukan kamu staf. Jadi kamu tidak bisa naik di mobil ini. Anda harus tega seperti itu. Itu standarnya KPK. Satu lagi, saya pernah ngundang penasihat KPK buka puasa di Bawaslu untuk memberikan sosialisasi. Ya, karena waktu beduk maghrib ya kita sebagai tuan rumah yang baik saya siapkan kurma, kue dan segala macam minuman. Tapi rupanya narasumber kami dari KPK itu nggak menyentuh sedikit pun makanan dari Bawaslu. Ya, saya tidak tahu apakah itu sakit atau memprotek diri. Ya, ada yang mengatakan bahwa dia takut ada apa-apa dari makanan Bawaslu, sajian Bawaslu. Tapi ya saya menanggapi itu biasa saja. Mungkin seperti itu. Kalau kita tidak, satu lagi, ada satu ketua KPK yang sudah berakhir, saya tidak usah sebut. Itu sahabat saya, dekat sekali dengan saya. Satu kampung dengan saya, seperjuangan dengan saya. Nah, mungkin Anda sudah tahu jawabannya. Ketika ketemu di istana di sebuah acara kenegaraan, waktu itu Pak SBY presiden, saya sebagai ketua Bawaslu, sahabat saya sebagai ketua KPK. Saya senyum, tidak membalas senyum saya. Seakan-akan tidak kenal. Sedih rasanya. Duh, ya Allah, apa begini ya standarnya KPK ini ya. And then. Nah, setelah selesai jadi ketua KPK, saya lantas komplain sama dia. Bang, kenapa tuh kemarin di istana nggak senyum, nggak balas senyuman saya? Dia bilang, saya takut kelihatan orang, Pak Ketua, mohon maaf. Saya harus jaga senyuman saya, tidak senyum kepada yang lain saya tidak senyum. Saya minta ampun. Begitu keras sekali KPK menjaga diri. Kita tidak boleh seperti itu, Pak Vici. Silahkan bersosialisasi. Kalau diundang ke pengantin, saya ini, tante saya bikin hajatan, gara-gara saya ketua Bawaslu atau anggota Bawaslu saya nggak hadir. Waduh, bisa dikutuk kita sebagai ponakan kan? Datang saja. Assalamualaikum, biasa saja. Kalau harus berfoto, hati-hati. Kalau misalnya di antara tetamu ada orang partai, ya, nah pastikan sebaiknya Anda tidak sendiri, ya, atau jangan Anda berfoto berdua. Ya, ini memang ada risiko tambahan, ada tugas tambahan, ada PR tambahan.
Kalau harus menerima tamu di kantor, contohnya ada partai datang, oknum partai, pengurus partai, tim sukses, ya sederhananya sering saya ingatkan diri saya dan teman-teman saya, jangan diterima sendiri di kamar kerja Anda. Ajak staf, ajak anggota yang lain. Ini ada partai X, mau konsultasi. Jangan Anda berdua di kamar itu. Mungkin tidak ada sesuatu yang negatif yang Anda jelaskan. Mungkin menjelaskan regulasi. Tetapi public trust kan yang harus dijaga. Pandangan publik. Publik dalam pengertian, jajaran Anda di kantor melihat, loh ini kok Bu Ketua, kalau ada partai X misalnya, dia terima di ruang kerjanya. Berdua lagi. Kalau ada partai Y, diterima di ruang rapat. Ngajak bareng-bareng. Nah itu contoh-contoh. Jadi ya bahasa siapa nih ahli pemilu nih? Siapa? Yang sering ke Indonesia. Mungkin Mbak Neni tahu nih. Yang dimaksud dengan bagaimana menjaga relasi proporsional dan profesional antara penyelenggara dengan peserta, bukan menjaga seberapa jauh kita dengan peserta pemilu, tapi seberapa dekat. Dalam pengertian kedekatan itu the only the same, harus sama. Jadi bukan malah jauh. Bangun komunikasi politik yang proporsional, yang profesional. Sehingga Anda bisa diterima oleh semua pihak. Tetapi kedekatan komunikasi Anda dengan caleg tertentu, dengan elit tertentu, itu dipastikan sama. Jadi kalau Anda dekat dengan partai X, partai Y, O juga Anda harus dekat. Jangan membedakan gestur Anda, penerimaan Anda, sapaan Anda, ya, dengan partai yang lain. Tidak sulit sebenarnya. Dan sebagai penyelenggara harus mampu punya keterampilan komunikasi politik yang baik. Supaya pesan-pesan Anda itu tersampaikan. Kalau kita menutup diri, memprotek diri kayak model KPK tadi, nah, tahu nggak Anda ini teman-teman Bawaslu? Sebagian besar Anda diadukan itu keberatan orang, keberatan pengadu itu, karena Anda tidak merespon pertanyaan publik. Anda dianggap lambat merespon, sehingga Anda diadukan. Nah, seandainya komunikasi publik kita baik, komunikasi politik kita baik, kan Anda tidak perlu energi untuk menjawab aduan-aduan itu. Ya, saya lagi berusaha mengingat ahli itu yang menyampaikan itu, yang tentang bagaimana menjaga kedekatan penyelenggara dengan peserta pemilu. Jadi itu respon saya. Silakan saja, tidak usah kaku dalam berinteraksi dengan partai. Yang penting poin kami di DKPP bahwa Anda menyamakan relasi kedekatan itu, bukan relasi kejauhan. Bukan itu yang kita maksud. Anda dekat dengan Y, dengan O juga harus sama. Anda senyumnya mereka dengan partai X, harus mereka juga dengan. Karena kita tidak sadar kapan kita dipotret. Pipa Norris, maaf saya harus sebut ini. Pipa Norris itu dalam sebuah karyanya mengingatkan kita, yang dimaksud kedekatan itu ya sama gitu ya. Sentinya sama. Durasinya sama, bukan beda-beda. Pipa Norris itu ahli pemilu. Jadi saya kira silakan saja kalau Anda bisa menjaga itu, saya kira poin malah nilai plus. Kalau Mbak Visi bisa hadir di masyarakat menjelaskan tentang tugas fungsi wewenang Bawaslu, KPU, ya, dan itu bisa diterima publik sebagai sebuah pendidikan edukasi yang baik, kan kemudian besok pemilu kita durasi atau residu masalahnya bisa sedikit. Ya. Tapi hati-hati juga. Saya kadang menemukan begini, ada komplain dari masyarakat. Ditanya, Bu Ketua Bawaslu Palangkaraya, apakah perbuatan kami ini melanggar undang-undang? Kadang-kadang Anda menemukan dalam sosialisasi pertanyaan itu, ya, teman-teman penyelenggara teknis KPU Bawaslu. Apakah kami mau buat ini, mau buat posko di sini, mau buat diskusi dengan elemen ini, apakah itu melanggar? Saya pernah mendengar di sebuah forum, sang narasumber, ya, penyelenggara pemilu itu, ya tentu salah satunya kalau bukan menjawab seperti ini. Maaf, besok baru saya jawab. Saya takut keliru. Dalam konteks ini Anda tidak salah daripada jawab keliru. Fatal kan? Benar enggak? Dalam konteks Anda mengatakan maaf, saya tidak bisa jawab sekarang. Saya mau baca dulu undang-undang, besok saya akan respon, saya khawatir keliru. Kalau secara gestur, it's okay. Anda tidak asal jawab. Yang bisa lebih berakibat fatal kalau Anda jawab lantas keliru, tidak sesuai undang-undang. Tetapi jawaban Anda, performa Anda seperti tadi,
besok saya jawab, saya baca dulu undang-undang, bisa mengurangi public trust terhadap profesionalitas Anda sebagai penyelenggara pemilu. Terus ada pertanyaan lagi, di BIMTEK saya pernah diundang oleh KPU Bawaslu. Pak Muhammad, di kami itu ada divisi, sosialisasi, penanganan pelanggaran, humas. Kalau pertanyaan itu terkait divisi penanganan pelanggaran, boleh kan kami tidak merespon? Kalau kebetulan kami yang ditanya, kalau teman divisi penanganan pelanggaran tidak hadir. Paham ya pertanyaan saya? Pernah dia satu kali diundang oleh partai, pertanyaan itu terkait dengan penanganan pelanggaran. Ya, sebuah modus pelanggaran-pelanggaran administrasi pidana. Yang datang pada saat itu divisi pengawasan. Tidak mengampu divisi penanganan pelanggaran. Waktu itu Pak Muhammad, saya jawab, ini bukan divisi saya. Benar nggak jawaban saya Pak Muhammad? Saya antara ketawa dengan agak sedikit sedih. Ya, ketawa, kok bisa ada kayak begini ya? Sedihnya itu BIMTEK-nya kok tidak lulus ini BIMTEK ini, atau belum selesai BIMTEK-nya ini. Publik itu jarang yang mengetahui kalau Anda itu divisinya X. Divisinya Y. Itu kadang-kadang muncul di sidang DKPP itu. Kadang saya tanya itu, Anda divisi apa? Publik taunya, Mbak Vici ini, Mbak Ketua Bawaslu Palangkaraya ini adalah anggota atau Ketua Bawaslu Kabupaten X. Harus tahu semua urusan divisi. Loh, harus gitu. Wajib, bin mutlak. Anda tidak boleh tidak, harus tahu tupoksi divisi yang lain. Walaupun ada leading sektornya. Kalau Anda jawab kayak tadi, ini bukan divisi saya tidak bisa jawab. Lagi-lagi mengurangi kepercayaan publik. Makanya kalau diundang BIMTEK, hadir. Hadir yang benar, biar tahu tuh divisinya tuh. Saya waktu, sekali lagi mohon maaf Ketua Bawaslu, sering mengingatkan para ketua nih. Kalau Ketua Pak Satriadi nggak masuk kategori ini, sama Ketua Palangkaraya nih, ketua yang lain. Itu kadang-kadang kalau kami mengundang Bawaslu Kabupaten atau Bawaslu Provinsi di Rakornas atau BIMTEK yang sifatnya nasional, kan kepadanya itu kepada ketua saja, kepada yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, contoh, ya mengundang, menghadiri Rakornas begini. Ini kalau ketuanya tidak tahu diri, baca ujungnya saja yang diundang ketua langsung disposisi. Ketua hadir, siapkan perjalanan dinas 3+2 didampingi staf. Titik. Padahal di suratnya itu, di bagian bawah dari surat saya sebagai Ketua Bawaslu, ada stage yang jelas. Mohon menghadirkan divisi penanganan pelanggaran. Bukan ketua. Tapi karena kepadanya ketua lagi yang berangkat. Perjalanan dinas ke Jakarta lagi, ke hotel lagi, mohon maaf. Ngajak staf lagi. Sementara yang diminta untuk dihadirkan adalah spesifik divisi penanganan pelanggaran, bukan ketua. Ada yang model ketua begitu. Ampun. Banyak yang curhat anggotanya. Pak Muhammad, ini Bapak bikin undangan. Siapa yang diundang? Saya bilang, loh, bahasa Indonesia saya di surat itu kurang jelaskah? Harap menghadirkan divisi penanganan pelanggaran. Loh, ketua saya bukan divisi itu, Pak, tapi hadir. Nah, itu namanya ketua yang tidak tahu diri atau imam sholat. Kita bisa tarik dia mundur ke belakang kalau dia tidak memenuhi syarat jadi ketua. Dengan 3 kali subhanallah. Kalau subhanallah 3 kali dia nggak mesti merasa bersalah, ditepuk di belakangnya, benar. Mundur deh jadi ketua deh. Ya, Pak Satriadi tidak begitu. Dia ketua yang baik. Dia baca tuntas itu kalau ada undangannya Pak Abhan sekarang. Oh, apa yang diminta? Sampai bagian tanda tangan dia baca, oh menghadirkan divisi ini ya. Itu contoh. Ya, saya berharap sih tidak ada seperti itu karena BIMTEK itu sudah harus hatam saudara-saudara dengan materi itu. Oke, saya kira demikian respon saya. Semangat terus ya Mbak Vici. Terima kasih. Terima kasih Pop.